Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan al-ustaz sama-sama kita muliakan, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-24, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Darmawan MAG dengan judul Adab Berlalu Lintas. Kepada Al-Ustaz kami persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak pengurus masjid, ketua dan seluruh kepengurusan panitia Ramadan, ketua dan seluruh kepanitiaan. Yang saya muliakan para ustaz kita, guru-guru, masyayikh dan para alim serta tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan di mana Masjid Ar-Rahman berada, dan tentunya yang saya muliakan Bapak Ibu semua dan juga anak-anak yang kita sayangi dan kita banggakan. Semuanya kita telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna bani Adam, bahwa Allah telah memuliakan kita semua, anak cucu Adam. Lalu pada perjalanan hidupnya, barangkali banyak di antara manusia yang menghinakan dirinya sendiri dengan perilakunya. Tetapi bahwa apapun dalam perjalanan manusia itu, Allah senantiasa memanggil dan mengingatkannya untuk kembali kepadanya. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar dalam berlalu lintas, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan bumi ini mudah untuk kita, dan Allah memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh atau berjalan ke seluruh penjuru bumi ini, karena Allah sudah memudahkan bumi ini sebagai tempat tinggal yang indah, yang layak untuk manusia didiami dan semua makhluk hidup, dalam rangka kita untuk mendapatkan rizki Allah dan mensyukurinya. Walladzi khalaqal arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa la tusykur. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah, apakah struktur yang tinggi ataupun bentuknya gunung, ataupun lembah ataupun jurang yang datar, bahkan bukan saja daratan tapi lautan, itu telah menjadi hal yang mudah. Allah mudahkan bagi kita untuk kita bisa berjalan ke seluruh penjuru, termasuk kita dalam berkegiatan sehari-hari. Kita akan melakukan perjalanan, baik itu dalam jarak dekat ataupun dalam jarak yang jauh. Oleh karena itulah maka kita dituntut
bagaimana kita memiliki akhlak dan adab dalam menggunakan sarana publik yang diharapkan dapat menjaga keselamatan kita bersama. Karena dari data yang dirilis oleh Polda Riau pada tahun 2024, setidaknya ada lebih dari 800 sekian kasus laka lantas dan yang mengakibatkan kematian sampai 557 orang meninggal pada laka lantas atau kecelakaan di jalan selama tahun 2024. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa kita memang akan mati, tetapi setidaknya kita perlu hati-hati dan perlu kita persiapkan diri bahwa kita pasti akan mati, tetapi kematian kita itu datang pada saat-saat yang baik, saat-saat terindah, saat-saat kita memang sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan berkendaraan atau berlalu lintas, ada suatu atau statement seorang alim mengatakan bahwa asyaqah ilmu wa fannun wa dhamirun wa maharatun wa akhlaqun wa jamal, bahwa berkendaraan itu tergabung di dalamnya banyak aspek. Berkendaraan itu di dalamnya ada ilmunya, lalu di dalamnya juga ada estetikanya, ada unsur keindahan dalam kita melakukan perjalanan, lalu ada naluri, kepekaan naluri, perasaan dalam kita perjalanan, ada juga kita memiliki skill atau keterampilan atau kemampuan yang memadai dalam kita berkendaraan, dan tentu ada keindahan dan juga kebersihan. Aspek inilah yang menjadi konsen Islam atau menjadi perhatian Islam dalam memberikan tuntunan kepada kita dalam melakukan perjalanan atau menggunakan sarana publik berupa jalan raya. Yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah ketika kita dalam melakukan perjalanan, baik itu jarak dekat ataupun itu jarak jauh, maka kita mesti memiliki kemampuan untuk berkendaraan atau membawa kendaraan yang ditandai dengan adanya kelayakan, apakah itu SIM dan seterusnya, walaupun banyak juga yang SIM tembak, tetapi setidaknya itu harus dibarengi dengan kemampuan yang memadai dalam kita berkendaraan. Kenapa demikian? Karena jalan raya itu sangat berisiko, sebab akan sangat berisiko apabila orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berkendaraan lalu mengemudikan kendaraan di jalan yang di situ banyak kendaraan dan orang, di mana keselamatannya itu perlu kita perhatikan dan kita jaga. Sebab dalam Islam Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu hadisnya, la dharara wa la dirar, bahwa tidak boleh ada orang yang dalam kondisi bahaya dan sebaliknya membahayakan orang lain. Kenapa? Karena Islam itu ajaran yang menjauhkan umatnya dari hal-hal yang berbahaya, dari hal-hal yang mafsadah, dan kemudian mendatangkan maslahah, manfaat dan kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah perlu diperhatikan bahwa kita mesti memiliki kemampuan ilmunya, apakah aturan-aturan termasuk juga bagaimana menggunakan kendaraan itu dengan baik dan bijaksana. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, ketika kita hendak melakukan perjalanan sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan pernah tahu apakah jalan itu adalah akhir dari kehidupan kita. Maka kita pasrahkan diri kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan, karena doa itu kalau memang bukan ajalnya atau belum ajalnya,
setidaknya itu adalah bisa mengalihkan takdir. Memang benar bahwa takdir itu terjadi, tapi bukan seperti pada rencana awalnya. Mungkin kita akan kecelakaan dan kecelakaan itu terjadi, tapi tidak separah apabila kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang belum ajalnya. Maka kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bahwa doa ini bukan saja memasrahkan diri kita kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu apakah kehidupan kita yang pertama itu akan berakhir jalan atau tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kematian dalam kehidupan kepada kita semua. Kehidupan kematian kita yang pertama ketika kita belum dilahirkan, itulah kematian kita. Lalu kehidupan kita yang pertama ketika kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing dengan perjuangan yang luar biasa, di mana ibu kita membuka jalan untuk kehidupan kita dan boleh jadi itu menjadi jalan kematian baginya. Maka kehidupan itu sangat berharga. Lalu setelah kehidupan yang sedang kita alami ini dengan penuh kelezatan dan mungkin sebagian sedikit cobaan, itu akan adalah kehidupan kita yang pertama. Kemudian akan ditutup dengan kematian kita yang kedua. Entah kapan ajal itu akan datang, bagaimana dan ketika kita sedang apa dan seterusnya. Dan kemudian akan dibangkitkan pada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Karena kita mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini atau kehidupan akhirat. Waktu di mata Allah darul akhirat dan sana sifat dunia wa asin kama asana mahile oleh dalam masyarakat Allah di nomor muslimin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang kedua adalah ketika kita melaksanakan atau sedang dalam perjalanan, maka hendaknya kita memperhatikan waktu-waktu ibadah. Prioritaskan waktu ibadah itu daripada kita melanjutkan perjalanan, terutama pada beberapa waktu. Di antaranya adalah waktu subuh, sebagaimana dalam satu sabda Rasulullah SAW bersabda, man sholat subhi subuh wa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam tanggung jawab Allah, dia dalam lindungan Allah. Maka ketika kita melakukan perjalanan, terutama yang mudik ini atau yang akan mudik, ketika menemui waktu subuh, hendaknya untuk sebisa mungkin segera melaksanakan sholat subuh. Dan juga yang perlu diperhatikan pada waktu-waktu diantaranya waktu senja atau menjelang maghrib, itu juga waktu yang sedapat mungkin kita hindari. Kenapa? Memang dalam hadis ada beberapa riwayat mengatakan pada waktu itu, waktu di mana iblis, setan dan jin itu berkeliaran dan gelombang elektromagnetik mereka adalah kemerahan. Itu dari sudut barangkali aspek agama. Tapi dalam aspek ilmu pengetahuan atau sains, bahwa pada waktu senja atau pada waktu menjelang maghrib itu gelombang elektromagnetik alam ini berwarna kemerahan, yang itu dapat mengurangi pandangan mata kita dan bisa menciptakan fata morgana. Oleh karena itu, pada waktu ini ada dua gelombang yang tumpang tindih, gelombang alam dan gelombang makhluk lain, yang ini akan berpengaruh pada pandangan mata seseorang. Maka hendaknya pada waktu menjelang maghrib kita sedapat mungkin untuk segera menepi, kalau bukan waktu yang memang darurat, untuk kemudian mendahulukan sholat kita. Kemudian juga pada waktu Jumat kita hendaknya sebisa mungkin, kalau kita memang melewati masjid yang mengadakan sholat Jumat dan kita dalam perjalanan lalu kita melewatinya, lebih baik kita bersegera untuk menunaikan sholat Jumat, karena kita tidak pernah tahu apakah itu Jumat kita terakhir dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah kita hendaknya memahami aturan-aturan dalam berkendaraan, memahami hal-hal yang terkait dengan regulasi dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam
berkendaraan, yang semuanya itu diberlakukan untuk keselamatan kita semua. Sebagaimana juga hukum Allah itu diterapkan kepada kita dalam rangka untuk melindungi diri kita, melindungi hal-hal yang di antaranya ada 5 aspek yang dilindunginya. Di antaranya adalah jiwa. Jiwa kita ini mahal, bahwa kehidupan ini sangat berarti, sehingga kehidupan yang perlu kita pertanggungjawabkan. Maka disitulah peraturan itu dalam rangka untuk melindungi keselamatan kita masing-masing, bukan menghindari kematian, karena kematian kalau sudah ditetapkan tidak bisa dihindari, tetapi adalah ikhtiar kita untuk menjaga diri kita, keselamatan kita, dan pengguna jalan lainnya. Di antaranya adalah agar kita itu menyadari bahwa kehidupan kita itu berharga dan kehidupan orang lain juga berharga. Lalu juga kita hendaknya mendahulukan orang-orang yang memang dalam emergensi dan kita bisa menundanya. Misal ketika ambulan yang lewat dengan membawa orang yang dalam kondisi kritis, maka dia boleh untuk tidak menggunakan lampu merah. Kenapa? Karena sifatnya darurat. Jangankan lampu merah, hal-hal yang diharamkan oleh agama pun ketika itu pada situasi darurat maka menjadi boleh dalam rangka untuk melindungi, di antaranya adalah melindungi jiwa seseorang. Maka kita beri kesempatan kepada mereka. Jangan kita kemudian menutup jalan mereka. Hati-hati, boleh jadi karena perilaku kita seseorang menjadi tidak tertolong, dan itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin akan kita sesali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam memacu kecepatan kita hendaknya bijaksana. Kapan kita kencang, kapan kita pelan, pada waktu lalu lintas itu sangat padat, maka hendaknya kita menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan insiden atau bisa menyebabkan celaka baik untuk diri kita maupun orang lain, termasuk menyembunyikan klakson. Kapan kita bunyikan klakson itu? Apakah pada malam hari kita patut atau tidak sebenarnya? Karena itu bisa mengagetkan orang dan membahayakan. Termasuk juga lampu yang kita miliki, mobil kita mobil yang mantap, lalu lampunya begitu terang, pada lampu itu digunakan untuk liputan, tapi kita gunakan di tengah kota, itu tentu akan mengganggu pandangan orang dan akan bisa membahayakan. Ini juga perlu perhatian kita bersama. Kemudian juga kita jangan sampai tergesa-gesa. Kita harus bersabar dan bisa menahan diri. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Bahwa kehati-hatian itu dari Allah, sedangkan ketergesa-gesaan itu dari setan. Dan setan selalu akan membisikkan kita tergesa-gesa pada hal-hal yang tidak perlu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu menghindari hal-hal yang melalaikan kita dan itu membahayakan kita dan pengendara lain. Di antaranya kita menggunakan tutup kuping dua-duanya dengan musik yang keras sampai kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita pun tidak pernah tahu kalau kita ternyata tersambar kereta api padahal orang sudah berteriak-teriak untuk mengingatkannya, dan itu terjadi. Lalu kita juga menemui klakson, terus kemudian yang racing itu juga hendaknya bijaksana, jangan sampai mengganggu kenyamanan orang dan pejalan yang lainnya. Apalagi juga musik keras-keras di mobil sampai nggak tahu apa yang terjadi di luar, dia nabrak orang yang terseret dia tidak pernah tahu, dan itu pernah terjadi di Rio. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah perilaku rendah hati dalam kita berkendaraan. Wala tamshi fil ardi marha, janganlah engkau sombong dalam engkau berjalan di muka bumi ini, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Memang benar bahwa kendaraan Anda kendaraan yang paling bagus di Pekanbaru, tapi bukan itu menjadi alasan bagi kita untuk kemudian semena-mena bersikap sombong di jalanan, yang itu akan membahayakan diri kita dari jalan yang lainnya. Kemudian kita juga hendaknya menjaga kebersihan. Tadi bahwa asyaqa di antaranya ada estetika, jamilun,
bahwa itu juga keindahan, kebersihan. Jangan sampai kita membuang sampah dari dalam mobil lalu mengenai orang lain, meludah lalu mengenai orang lain, dan itu sering juga kita dapatkan di jalanan. Maka ini bukan perilaku yang baik, bukan akhlak seorang muslim dalam kendaraan. Dan yang tak kalah penting lagi adalah yang terakhir adalah ketika kita memarkirkan atau menghentikan mobil kita hendaknya atau motor kita hendaknya pada tempat yang benar, tidak membahayakan diri kita dan pengendara yang lain. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan adab-adab berlalu lintas, di mana ini perlu kita tunjukkan sebagai seorang muslim yang ada tuntunannya. Jangan sampai kemudian orang non muslim menilai kita adalah orang yang tidak memiliki aturan dalam kendaraan, aturan adab etika dalam kendaraan. Padahal sebanyak ini tuntunan yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dijaga, diselamatkan oleh Allah dalam kita beraktivitas, khususnya di jalanan, dan kita selamat dari segala insiden yang terjadi di jalanan, dan kita juga mendoakan yang lain juga selamat. Demikian, astaghfirullah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan sentapan rohani Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp139.000. Jumlah infak anak yatim Rp119.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Bapak Adam Ram, Bilal Bapak Yasmi Yusuf. Untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Selamat Suryono dan Bapak Suryono. Untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Darias, Bapak Mursid Basungin, Bapak Delviandri, Bapak Alam. Waktu imsak besok pagi 04:52 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok 18:28 waktu Indonesia Barat. Petugas protokol besok saudara Apis. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Tafsir SPDI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.